Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, sebelum Ramadan ya, kita ketemu lagi di pembahasan tentang fikih haji dan umroh. Hari ini insya Allah kita masuk di pembahasan tentang apa? Hajinya, umrohnya wis mari ya. Moga-moga apa yang diterangkan kemarin bisa difahami. Dan insya Allah saya sekarang lagi merangkum pakai bahasa Indonesia sebelum berangkat atau sebelumnya jauh ya, setelah Ramadan insya Allah akan dibagi tulisan itu biar Bapak Ibu ada bekal ya, ada bekal. Sering kami sampaikan jangan sampai Bapak Ibu itu hanya nyandarkan ke mutawifnya, tapi harus punya ilmu bekal ya, harus punya bekal. Nggak enak Bu kalau nyandarkan ke orang, itu nggak enak. Nanti kalau ada apa-apa ya kita nggak punya bekal sendiri, itu repot ya. Podo karun jenengan mek nyandarkan supir ya, jenengan kayak iso nyupir, nyandarkan ke orang supaya nyupirin jenengan. Kadang-kadang supir itu ada uzur sehingga gak iso nyupirin jenengan. Gak enak kan nyandar kalian sama orang kan gak enak. Dia gak bisa, jenengan bisa berangkat sendiri dengan disupir sendiri. Jadi biasakan kita dalam bab ibadah apapun gak menyandarkan ke orang. Makanya amanu sebelum berangkat ada pembekalan gitu nggih. Haji kita besok haji apa Pak? Tamattu ya. Berarti kalau tamattu itu berarti menyelesaikan umroh dulu. Selesai umroh kita tahalul. Berarti tahalulnya berarti angsal ngerjakan apa-apa yang sebelumnya itu halal. Nggih. Pakai baju biasa angsal, pakai minyak wangi angsal, kumpul kali bojo nggih angsal. Kalau kamare satu kamar berdua sama istri ya. Kalau gonok kamare ya ora iso padha ae ya. Gitu nggih. Nah, kita nunggu di kota Mekah di penginapan yang disiapkan oleh travel, di hotel atau di mana nggak tahu ya, sesuai dengan kesepakatan ya. Kita di situ sampai nunggu tanggal 8 apa? Yaumu Tarwiyah, 8 Dzulhijjah nggih. 8 Dzulhijjah hari Yaumu Tarwiyah. Niku Tarwiyah niku tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah itu adalah hari Yaumu Tarwiyah. Nah, ketika di hari Tarwiyah pagi hari, itu sunahnya pagi hari. Di pagi hari kita sudah mandi. Mandinya persis yang kita lakukan ketika waktu di mikot umroh. Masih ingat gak mandi apa itu? Mandi kecil atau mandi besar? Ada dua pendapat kan? Ada yang mandi besar, ada yang berpendapat mandi besar, ada yang berpendapat mandi biasa, nggih, mandi biasa. Tapi lebih bagusnya, afdolnya keluar dari perbedaan para ulama, kita mandi besar saja ya. Kalau andai kata ada temanmu yang mandi biasa, nggih angsal. Karena memang lafadznya yang ada di dalam hadis itu lafadznya ikhtasalah, mandi. Nah, mandi itu dua kemungkinan, apakah itu mandi jinabat ataukah mandi
biasa. Itu dua kemungkinan. Nggih. Kemudian sebelum mandi atau setelah mandi, sunah-sunah fitrahnya dipotong ya. Sunah-sunah fitrah apa? Motong kuku, apalagi kumis, apalagi rambut yang ada di ketiak, rambut yang ada di sekitar kemaluan. Ini dipotongi, dibersihkan ya, dibersihkan. Boleh sebelum mandi Bapak Ibu, boleh. Setelah mandi juga boleh. Karena memang para ulama mengatakan kayak Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, kenapa sih harus dipotong? Sebenarnya sunah-sunah fitrah itu dipotong dikarenakan nanti ketika menjalankan haji itu ada masalah gitu loh. Tiba-tiba kumisnya dicabut, tiba-tiba kukunya patah lah. Untuk menghindari apa-apa yang tidak diinginkan, entar membayar dam nanti jadinya, maka sunahnya dipotong lebih dulu, okay? Dipotong lebih dulu. Berarti boleh sebelum mandi, boleh setelah mandi, boleh sebelum mandi, boleh setelah mandi. Bisa dipahami Bu? Taib. Kemudian setelah mandi, ingat pakai minyak wangi di mana? Di badannya, jangan sampai di bajunya ya, di badannya, dibalut, dioleskan ke badannya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengoleskan minyak wangi itu ke tubuh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, setelah itu selesai semuanya, untuk para bapak pakai 2 helai kain, memakai 2 helai kain seperti yang dilakukan ketika ihram di mikot. Ibu-ibu pakai apa? Baju yang memang sudah disiapkan untuk haji. Dan saya ingatkan, tidak mesti harus pakai baju putih-putih. Ibu-ibu nggak mesti harus pakai baju putih-putih. Memang untuk laki-laki itu sunahnya putih. Sebagaimana hadis Aisyah muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Naam, ahabbus thiyabi al-bayadu. Baju yang paling disukai oleh Nabi adalah warnanya putih. Maka untuk bapak-bapak, warna putih itu memang sunnah. Adapun warna untuk ibu-ibu tidak mesti putih. Ibu-ibu itu cenderungnya gimana baju itu nutupi auratnya, nggak mesti harus warnanya putih, nggih. Jadi nggak mesti harus jenengan gawe apa jahitno baju putih regane 500.000, larangan Bu. Ya gak usah, gak apa-apa, biasa aja ya, kayak jangan pakai ini, boleh kok Bu, boleh. Jadi gak mesti harus warnanya apa? Warnanya putih terus jahitan khusus. Niku mboten harus ya, gak harus. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, selesai baju pakaian ihram, ingat, selesai baju pakaian ihram, ibu-ibu sudah selesai baju yang sudah dipersiapkan ya, sudah dipersiapkan semuanya. Taib, kaos kakian jangan lupa Bu, nutupi aurat nggih. Nutupi aurat jangan lupa. Karena jenengan sekarang posisi ibadah, jangan sampai terbuka auratnya nggih. Untuk ibu-ibu yang pakai cadar, nggak boleh pakai cadar khusus ya, cadar khusus nggak boleh. Tapi kalau ditutupi dari kepala menutupi wajahnya itu nggak apa-apa. Dia bukan pakai cadar khusus, tapi penutup kepala
nutupi wajahnya. Wahada pendapat yang diperbolehkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan oleh Ibnul Qayyim, dan diperbolehkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, dan juga ulama-ulama yang lain, dan sudah dibahas di awal umroh kemarin. Kita hanya mengingatkan sementara. Paham nggih? Jangan lupa pakai wanita nggak boleh pakai kaos tangan. Tapi kalau tangannya ditutupi, angsal mboten? Angsal ditutupi, misal contoh jilbabnya gede, ketutupan niku mboten napa-napa ya, mboten napa-napa. Sing mboten angsal itu yang nggak boleh itu pakai apa? Pakai kaos tangan, pakai kaos tangan. Kemarin kita sudah bahas juga tentang masker ya, tentang masker ibu-ibu. Kalau tidak diperlukan, nggak perlu pakai masker, karena masker itu agak mirip ke cadar. Untuk laki-laki agak mending, karena umrohnya, hajinya laki-laki itu bukan di wajah tapi di kepala, ya kan? Paham nggih? Kalau ditutupi wajahnya itu masih mending. Tapi kalau umrohnya atau hajinya ibu-ibu itu di wajah, bukan di kepala, karena kepala memang aurat ya, memang aurat. Nah, untuk ibu-bapak itu masih mending kalau pakai masker itu sodok mending ya. Walaupun ada perbedaan di antara para ulama, afdolnya nggak perlu pakai masker kecuali kalau memang dibutuhkan ya. Kayak apa dibutuhkan? Kayak COVID, kayak debu, kayak apa mana ya, pilek yang nggak bisa. Nah itu mboten nopo-nopo. Selama itu tidak ada, maka tidak perlu pakai masker. Napa Bu? Yang ada model gini, itu afdolnya nggak perlu Bu. Karena yang namanya kaos tangan itu ya ada model menutupi, ada separuh menutupi. Ini memang di ulama kontemporer diperselisihkan itu. Jadi afdolnya untuk ibu-ibu sudah nggak perlu, telapak tangannya dibuka aja nggih. Telapak tangannya dibuka aja, nggak perlu ada penutup yang kayak gini ini. Lah kayak gitu Bu nggih. Nggak perlu Bu. Itu memirip malah koyok apa? Koyok kaos tangan yang modelnya kayak gitu malahan. Jadi itu malah dibahas oleh ulama kontemporernya sekarang itu, ono sing ngomong ora oleh, ono sing ngomong oleh. Tapi cenderungnya memang dalilnya itu kan kaos tangan Pak, nutupi, dikhususkan. Ini kan dikhususkan kanggone tangan kan, kok jenengan itu kan dikhususkan kanggone tangan. Nah, berbeda kalau ketutupan jilbab. Memang jilbab tidak dipakai untuk tangan kan, cuma ketutupan. Nah, tapi kalau jenengan gawe model apa? Model kaos tangan khusus niki malah boten angsal. Jadi cenderungnya jangan Bu, nanti malah bayar apa? Bayar dam lumayan loh, 2 juta loh. 2 juta jenengan, daripada ngono kayak aku ora apa-apa Bu ya. Guyon Bu, guyon biar gak ngantuk, Nggih jelas ya? Baik, dah semua sudah aman, maka ingat, kita kan haji tamattu Bapak Ibu. Selesai itu semuanya, kita berniat haji. Kalau sudah niat haji dilafadzkan, berarti larangan-larangan ihram masuk sama kita, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi loh ya. Gimana lafadznya? Labbaika hajjan. Boleh ditambahi Allahumma labbaika hajjan. Dulu kan ketika ihram apa? Labbaika umrotan nggih. Kan umrotan kan? Jenengan kan ya Allah, aku penuhi panggilan kamu, jalankan umroh kan, umroh untuk haji kan, itu kan pun lewat tuh. Nah tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, 8 Dzulhijjah, jenengan sudah mulai berangkat, mulai menjalankan haji. Maka niatnya bagaimana? Labbaika Allahumma hajjan.
boleh labbaika hajan, boleh Allahumma labbaika hajan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu berupa haji. Nanti jangan sampai nggak tahu Bu ya, nanya loh, jangan lupa loh ya Bu, ingat loh. Nanti jenengan nanti pegang nomor telepon saya ya, Ustadz iki piye iki. Nanti kalau nggak ada sibuk, maksudnya nggak ketemu sama saya, pokoknya ibadahin jenengan itu tanggung jawabnya saya Bu. Saya harus ngopeni ibadahin jenengan. Jadi ada apa-apa jenengan nggak boleh sungkan nanya. 24 jam pokoknya HP ku apa? Murup ya. Gak usah turun ke malahan ya. 24 jam Bu. Ibadahin jenengan, tanggung jawabnya kami sebagai dewan penasihat amanu dalam urusan agama. Jadi nanti kalau nggak ada, tidak sahih ibadahin jenengan, aku yang tanggung jawab. Enak tenan Bu, jenengan enak pol Bu, ono sing tanggung jawab Bu, enak pol itu. Makanya ada di travel ini ada penanggung jawabnya dalam sisi syariatnya, agamanya. Oke, jelas ya. Makanya karena saya sebagai penanggung jawab, saya harus nulis buku. Saya nggak berani hanya moco 1, 2, 3 buku. Soalnya ini tanggung jawab saya. Kalau enggak, waduh, saya digepui malaikat, repot saya nanti ini. Bener, saya digepui malaikat lebih parah daripada urusan kayak gini nih, lebih parah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusnya, ingat Bapak Ibu, untuk niat haji tidak perlu harus ke Masjidil Haram. Bisa dipahami? Untuk niat haji tanggal 8 hari Tarwiyah nggak perlu pergi ke mikot, nggak perlu pergi ke Masjidil Haram, nggak perlu pergi ke Tanah Haram, betul perlu. Dimanapun jenengan berada, jenengan lakukan di tempatnya jenengan. Jadi kalau andai kata Bu nggih, kita hotel kita sudah di Mina, di Shisha atau di mana lah, pokoknya di luar Tanah Haram. Maka niat haji kita itu nggak perlu ke Tanah Haram, nggak perlu Bu. Sebagaimana kerjaan sebagian orang itu ke Tanah Haram itu loh, itu ngapa murono mandi di situ ya, mulai dari situ niku keliru. Teng hadis Jabir Bukhari Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam itu mulai haji dari tempatnya, Nabi tinggal di situ. Gak ada satu riwayat baik lemah niku Nabi berangkat ke Tanah Haram, itu gak ada riwayatnya. Justru malah nyelisihi SOP-nya Nabi. Jadi sudah dari tempat jenengan saja, jenengan tinggal, dari situ jenengan mandi, jenengan niat di tempat itu. Pun jelas ya? Nah, setelah itu Bapak Ibu diusahakan ya, ke Minanya kan nanti dari Mekah, dari tempat jenengan di tanggal 8 Yaumut Tarwiyah itu kita ke Mina. Kita ke Mina. Ini sunahnya Bu, ke Mina. Diusahakan sebelum matahari tergelincir sagurunge zuhur kita sudah nyampe Mina. Ini sunnah Bu. Ulama sepakat berangkat dari tempat tinggal kita di tanggal 8 Dzulhijjah, ya kan?
itu sebelum matahari terbit, matahari tergelincir itu ke Mina. Tapi ingat ibu-ibu ya, bapak ibu, ini saya dengar beberapa teman mengatakan begini, aturan sunnah ini ke Tarwiyah kemana itu ke Mina tanggal 8 ini itu terkadang diizinkan oleh pihak Saudi, terkadang tidak diizinkan oleh pihak Saudi. Jadi nanti ini kendalanya kita nggak tahu ya, tapi memang sunahnya apa? Sunahnya di tanggal 8 Dzulhijjah itu berangkat dari tempat tinggal kita ke Mina. Istilah mereka ayo tarwiyah, ayo tarwiyah. Tarwiyah itu berangkat dari Mekah, tempat tinggal jenengan itu ke hotel itu ke Mina. Iya. Lah di tanggal itu apakah kita dikasih kemah ya? Atau tahu kemah ya? Kamu tahu sini? Tenda atau enggak dikasih tenda? Lah itu kebijakan pihak travel. Pripun akete? Ada tendanya, Bu? Ada. Tanggal 8 loh. Bukan tanggal Arafahnya beda Pak. Kalau Arafah ada tenda. Tapi aman aja Pak, masih gini. Ini kan gini. Ya santai, maksudnya kita lapang dada aja. Kalau memang ada, alhamdulillah, ya kan. Kalau memang nggak ada, nanti kita pakai teori gini. Teori gini Bu. Pertama kita pahami itu hukumnya apa? Sunnah ya, sunnah. Taib. Kalau kita nggak berangkat di sana, itu juga tidak berpengaruh pada apa? Pada haji kita. Tapi yuk pahalai kurang. Kami dari sisi fatwa terkait dengan agama ini, kami akan berusaha, kan ya, gimana caranya kalau nggak ada tenda, tetap kita bisa bermalam di Mina. Pokoknya bermalam di Mina, nggak mesti pakai tenda. Jadi tenda ini hanya memudahkan bagi orang yang punya duit gitu Bu ya. Yang punya duit, yang reguler, yang punya itulah gitu kan. Kita ini kan non reguler, tapi bisa dikondisikan dengan cara kita itu berangkat dari hotel kita ke Mina. Ke Mina itu berarti kita akan bermalam di sana. Bermalam tuh nggak mesti tidur ya, ngobrol sambil zikir. Pokoknya tinggal di kota, tinggal di Mina pokoknya. Mina kan ada batasannya tuh Pak. Saya dulu itu saya cari di Jamarot. Jadi di pelemparan Jamarot itu kan Mina tuh. Saya lari ke situ aja. Lari ke situ sambil bawa Quran, bawa kitab, duduk. Pokoknya di batasan Mina. Saya harus jangan sampai nanti bermalamnya bukan di batasan Mina. Ini banyak orang salah. Malah di luar Mina. Yuk, kosong memang kan ada tulisan itu batasan Mina. Utara dan selatan kan nggak ngerti bahasa Arab. Jadi itu bermalamnya di luar batasan Mina. La ilaha illallah. Jadi ini repot. Tapi ingat Bu ya, biasa engkau nek ini duduk di sini ada polisi hajat pergi ya pergi ganti merono di situ lagi. Itu biasa Bu. Orang itu bukan ya bahasanya apa ya, itulah kehidupan delek pahala, delek nyuna, terus orang duit tendo, terus jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu bukan maksudnya karepe polisi itu jangan duduk di situ biar nggak ganggu perjalanan orang gitu aja, nanti pindah ke tempat yang lain. Tapi Bu Nunung kemarin punya tempat strategi bagus di Masjid Khauf atau Khaif ya, itu ada di situ enak. Jadi Bu Nunung ini punya
Ini skema apa jenenge perjalanan dipegang oleh beliaunya. Kita dari sisi agamanya bahwasanya sunahnya memang bermalam di Mina di tanggal Yaumut Tarwiyah kita berangkat ke Mina. Tapi ini sunnah Pak ya, sunnah. Memang diusahakan kalau bisa sebelum matahari tergelincir sudah nyampe Mina. Tapi kalau nggak bisa karena keadaan, ya kita nggak bisa prediksi Bu, namanya keadaan macet dan seterusnya kita nggak bisa. Yang penting kita bisa bermalam. Paham ya? Jangan terlalu kenceng-kenceng banget. Nabi beda dengan kita Bu ya. Nabi tinggal berangkat, wis aman, nggak ada yang ganggu, nggak ada apa ya. Kita ini ada jamaah tua, ada jamaah ya biasa itu loh keadaan yang harus dipahami. Nah, kalaupun nggak bisa, kalaupun nantinya nggak bisa, dan ini rata-rata dilakukan oleh para jamaah haji Indonesia itu, dia dari Mekah, dari hotel-hotel mereka, dari penginapan mereka, itu tanggal 8 Dzulhijjahnya tidak langsung ke Mina mereka, justru langsung ke mana? Ke Arafah. Jadi sore hari di hari 8 Dzulhijjah itu mereka berangkat kemana? Ke Arafah. Terus kok nggak ke Tarwiyah? Tarwiyah mek sunnah wae, gitu kan? Keadaan tidak bisa menuntut untuk itu. Kadang-kadang dilarang oleh pemerintah Saudi. Wes gak ada tarwiyah karena keadaan gak memungkinkan. Mau diapain lagi ya? Karena kita ini terikat dengan negara orang lain dan aturan orang lain. Tapi kita sebagai mengikuti sunnah mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa bermalam di di Mina di tanggal berapa? 8. Berarti malam tanggal 9. Karena hadis Jabir, dan ingat Pak, barakallahu fiik, jangan lupa selesai jenengan mengatakan labbaika hajjan, perbanyak maca talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik. Pokoknya tidak ada amalan yang paling afdol di saat itu dari talbiyah. Jenengan terus maca talbiyah. Semakin jenengan banyak maca talbiyah, semakin akeh pahalai, semakin akeh Pak pahalai. Kanggone wong lanang suarane kenceng, kanggone ibu-ibu suarane apa? Liri dan pelan-pelan. Ojo kebalik, ibu iseng kewenceng, bapak iseng apa? Nah, mana kelaki-lakian kita itu mana? Ibu-ibu itu memang disuruh untuk menutupi. Wong lanang kok malah pelan itu piye ya? Suaranya kamu mana gitu kan? Terusnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menjelaskan, falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina, maka tatkala hari tarwiyah, ini hadisnya Pak Ibu-ibu, ini hadisnya, maka tatkala di hari tarwiyah 8 Dzulhijjah, Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya berangkat ke Mina, ke Mina. Nah, selesai di Mina, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Paling bagus yang dilakukan adalah istirahat. Makanya kalau ada tenda, setelah nyampe Mina ya tidur. Saya haji pertama itu nyoba jalan kaki dari Mina, dari Mekah itu, dari hotel Jarwal ya, jadi Jarwal itu apa jenenge ujung Mekah itu, saya tinggal itu Jarwal ya. Itu naik taksi dulu di awal Mina. Nah, awal Mina itu dari itu saya jalan kaki. Dari jalan kaki itu jam 9 pagi itu jalan kaki sampai ke tenda yang diberikan ke kami itu jalan kaki itu sampai jam 5, setengah 6 jalan kaki terus.
Saya pengen napak alas jadi jalan kaki sesuai Nabi itu melarat kok piun. Tak lakoni Bu di awal-awal itu. Yang lain kan pakai bis. Kami jalan kaki itu. Berhenti sebentar ya gak oleh sama polisinya. Berhenti sebentar ya gak oleh. Baru suruh jalan, ini kaki nih apa jadi meteng kabeh iki. Allah nah. Wis lesu, wis lapar kayak semuanya udah capek banget. Nah, setelah nyampe memang kosong, memang banyak orang Indonesia tidak tarwiyah Bu, tidak tarwiyah. Jadi mereka langsung berangkat dari Mekah ke Arafah. Saya nyoba menelusuri kayak apa sih jalan kaki bukan naik bis. Nah, alhamdulillahnya nyampe juga gitu kan. Itu sendirian saya bawa jamaah berapa orang ya, 5 orang atau berapa itu saya nyoba, ayo jamaah 5 ikut saya, yang lain langsung ke Arafah. Jadi memang luar biasa capeknya ya. Nah, ketika nyampe di Mina, yang ada yang disunahkan hanya tidur Bu, karena ada tendanya iso turu ya. Kalau nggak ada tendanya turu pi. Kalau bisa tidur, kalau nggak bisa ya teko duduk sambil tidur ya kalau bisa. Jadi amal yang paling afdol ketika di Mina nggak ada kecuali tidur. Nggak perlu sholat malam, nggak perlu melean, Nabi nggak ngerjain itu kok. Mek turu. Nah, sholatnya itu dikosor tanpa dijamak. Dikosor tanpa dijamak. Paham nggih? Dikosor berarti zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib ojo dikosor 1,5. Ya tetap 3. Isya 2 rakaat. Subuh pinten Bu? Setunggal nggih? Mboten, tetap 2 ya. Gak boleh dijamak, sunahnya nggak dijamak, hanya dikosor tanpa dijamak. Berarti kalau dijamak zuhur sama asar dijamak, maghrib sama isya dijamak, sunahnya tidak dijamak. Oleh karenanya hadis Jabir ibnu Abdillah mengatakan nih hadisnya nih, fasalla biha dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a wal fajra. Nabi itu di Mina sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya dan subuh, menunjukkan Nabi sholat pada waktunya, sholat pada waktunya. Paham nggih? Tapi dikosor nggih, tidak dijamak. Siapa yang menjamak sholatnya berarti napa? Menyelisih sunnah Bu. Sah, cuma enggak mencocoki sunnah, enggak mencocoki sunnah. Oleh karenanya Abdullah ibnu Umar mengatakan, sholaitu ma'an nabi bimina, aku sholat bersama Nabi di Mina rakaataini 2 rakaat. Sholat dengan Nabi 2 rakaat, sholat dengan Abu Bakar 2 rakaat, sholat sama Umar 2 rakaat. Berarti menunjukkan apa? Dikosor ya, dikosor bukan di jama. Jenengan kalau sholat di Mina 4 rakaat saboten nggih sah, tapi menyelisih sunnah karena jenengan posisinya ini musafir Bu. Musafir plus yang kedua, memang aturan manasik, aturan ibadah haji kalau di Mina di hari tarwiyah niku napa? Dikosor nggih. Jenengan ada mutawif, gak ada mutawif, jenengan pun ngerti. Oh iki tanggal 8 yaum tarwiyah, salate dikosor, tidak dijamak. Boleh berjamaah luwih afdol Bu, berjamaah nggih. Luwih afdol berjamaah. Engko dhewe-dhewe ku pahalane oleh 1, kalau jamaah oleh piro?
27. Taib. Sudah jelas nggih? Taib ya. Sampai ada pembahasan begini, Bu. Apakah qashar itu memang aturan haji atau untuk orang musafir saja? Pendapat yang paling kuat itu qashar di Mina itu memang aturan haji. Bukan karena musafir. Buktinya apa? Orang-orang yang ikut haji dari kota Mekah loh Bu, berangkat ke Mina itu kan nggak safar itu, nggak safar. Karena ini aturannya haji, maka sholatnya tetap 2 rakaat. Tapi kalau andai kata karena safar gitu, berarti orang Mekah menjalankan haji lalu ke kota Mina itu nggak boleh qashar karena nggak jarak safar gitu kan, nggak jarak safar. Makanya pendapat mayoritas para ulama mengqashar sholat di Mina itu bukan karena safarnya, tapi karena apa? Aturan haji, aturan ibadah haji. Baik kita mau safar atau nggak safar kalau kita menjalankan ibadah haji di Minanya hari tarwiyah sholatnya 2 rakaat qashar Bu. Barakallahu fiik. Taib. Ada beberapa hadis ibu-ibu yang mungkin jenengan nanti akan mendengar Pak Yai itu ngomong ini di malam tarwiyah. Ya, di malam tarwiyah harus dihidupkan untuk ibadah sholat malam, karena menghidupkan malam tarwiyah itu dapat surga katanya. Enten Bu, Pak Yai ini Bu. Alasannya nggih enten hadis man ahyal layali al arba'a wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 4 malam maka wajib dapat surganya Allah. 4 malam itu apa? Setunggal malam tarwiyah, kedua malam Arafah, ketiga malam hari raya, keempat malam hari raya, keempat malam tanggal 11-nya, malam tanggal 11 ya. Itu siapa yang malamnya itu nggak tidur ibadah tok, itu dapat surga. Ternyata hadis ini palsu Bu. Hadis palsu digiwe dalil. Lu Nabi orang ngerjakan koyok ngono, Nabi turu nggak menghidupkan malamnya dengan sholat, tidak. Makanya hati-hati Bu. Alhamdulillah kita ngaji di atas ilmu Bu. Nanti kalau ikut yang nggak ngena-ngena harus piye? Wes katok kok ngono apa? Sholat malam itu lho piye gak turu-turu. Padahal meneh harus berangkat ke Arafah loh. Oke, jelas nggih insyaallah. Nah, udah. Setelah istirahat semalam suntuk ya, tiuru wae wis. Nah, ketika matahari terbit, ngerti matahari ya, matahari terbit tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Ini hari Arafah nggih, hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, pas matahari terbit kita berangkat kemana? Ke Arafah. Dari Mina Bu ya, dari Mina kita berangkat ke Arafah. Mulai kapan tadi? Matahari terbit. Itu sunahnya. Sebagian orang subuh wis berangkat, wis mangkat. Niku nggih samawon. Cuma sunahnya matahari terbit. Matahari terbit itu baru mulai berangkat.
Pun jelas insya Allah. Ini bagi yang bermalam di Mina ya. Bagi yang tidak bisa bermalam di Mina biasanya bagaimana? Nah, langsung ke Arafah setelah asar, biasanya setelah asar atau maghrib ya. Itu awal di hotel dulu karena keadaan langsung berangkat ke Arafah. Gesa mawon, cuma tadi apa? Tidak dapat sunahnya ya, tidak dapat sunahnya. Semoga Allah mudahkan besok kita bisa bermalam di Mina di hari tarwiyah. Amin Bu, banyak doa Bu ya. Tapi apa dalilnya? Kalau berangkat dari Mina ke Arafah itu ketika matahari terbit. Ada hadis Jabir itu, kata Jabir menceritakan hajinya Nabi, fa idza shallal fajro, apabila Nabi itu sholat subuh maka masih tinggal di Mina hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Jadi bukan bersubuh langsung, bukan bersubuh langsung, tapi istirahat dulu. Bersolat subuh masih nyantai-nyantai, ngopi dulu kalau ada kopi, ngeteh dulu kalau ada ngeteh, mangan gise ya kan, sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit baru mulai berangkat. Kemana Bu? Ke Surabaya atau ke Jakarta? Bukan ke Surabaya lah, pulang Bu. Ke Arafah, ke Arafah. Nah, perjalanan dari mana? Dari Mina ke Arafah boleh jenengan maca talbiyah, boleh jenengan maca takbir. Boleh dua-duanya Bu ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi perbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sengora apal talbiyah, perbanyak maca takbir. Karena Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, rawal Bukhari Muslim, kata Anas, di antara kami perjalanan dari Mina ke Arafah itu ada yang membaca talbiyah, dan di antara kami ada yang maca takbir. Satu dari yang lain tidak saling mengingkari. Maka ini adalah dalil berarti apa? Boleh maca talbiyah, boleh maca takbir. Kan jenengan, lu kok maca takbir opo iku? Salah. Jari kiaiku. Waduh, iki Nabi iki sing Anas yang cerita di sahabat mereka dahulu berangkat haji sama Nabi itu, ada yang maca talbiyah, ada yang maca takbir. Enggak saling mengingkari. Tidak adanya saling mengingkari itu berarti dalil itu boleh dilakukan. Nah, ini sunahnya Nabi. Mas, saya minta minum Mas Agung, air putih. Berangkatlah dulu, keberangkatan Nabi berangkatan Nabi diusahakan. Ini Nabi dulu ya. Dulu di Nabi alaihissalatu wassalam itu sebelum diusahakan, sebelum ke Arafah itu sebelum duhur itu sudah mampir istirahat di Namiro. Jadi Namiro itu sebuah desa sak gurunge Arafah Bu. Tahu ya? Nah, ini Bapak Ibu, perjalanan yang ke Namiro untuk saat ini nggak bisa. Jadi Mina blabas langsung ke Arafah. Untuk air putih Mas ya? Oke. Untuk tinggal sementara mandi-mandi dulu atau apa di mana Namiro nggak bisa. Jelas ya? Berarti ini nggak mungkin kita lakukan. Berarti langsung kemana? Ke Arafah. Lah, ke Arafah memang diusahakan, dan ini sunahnya Bu.
Masuk Arafah itu ketika matahari tergelincir. Artinya sebelum matahari tergelincir nggak apa-apa. Setelah matahari tergelincir itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Cuma kita mengafdoliakan mulai detik pengawalan ya wukuf itu kita sudah ada di situ biar dapatnya lebih banyak. Paham nggih? Itu aja, dapatnya lebih banyak, doanya lebih banyak. Kalau ada kata kita nyampe setelah mau asar pun tetap sah Bu, tetap sah. Dan insya Allah akan saya jelaskan wukuf Arafah itu, waktunya wukuf Arafah itu dari zuhur sampai subuh. Jadi kalau kita nggak dapat wukuf maghrib, dapatnya 10 menit sebelum subuh, nggih. 10 menit sebelum subuh, kita wukufnya hanya 10 menit tok, iku sah. Tapi yo mek sekedar sah, pahalai kurang akeh ngono. Kalau saya sah. Paham nggih? Wukuf mek 5 menit iku lho sah. Jadi jenengan andai kata takdir Allah tuh bisi macet diduandani gak iso apa? Gak iso nyala-nyala wis, gak iso nyala-nyala. Ini kan gak tahu keadaan kan, kita karena harus punya ilmu dulu kan. Takdir Allah alhamdulillahnya jam 3 gak iso nyala wis. Jam 3 bengi Bu. Jam 3 bengi. Alhamdulillah nyampe ke Arafah. Nah, taruhlah ini sebelum subuh mek 10 menit. Itu jenengan sah hajinya. Sah hajinya. Paham nggih? Oh, ilmu jangan gak punya ilmunya. Oh, berarti sah. Alhamdulillah. Saya salah. Ya kurang pahalanya kan ya jelas dong tadi ono apa bisa takdirnya Allah macet atau apa rusak kan gitu. Ya, ini kan berasumsi kalau terjadi begitu. Taib ya. Kita upayakan datang lebih dulu. Baik kita nanti dapat nginap di Mina atau nggak dapat, kita upayakan sebelumnya kita sudah persiapan, udah nyampe di Arafah persiapan, ya kan, mandi dulu atau bagi yang pengen mandi boleh mandi kok, tapi jangan pakai sabun ya, sebagaimana pelajaran kita sudah sampaikan kemarin. Taib. Di Arafah bagi pemerintah Saudi itu ngirim utusan untuk apa? Untuk berkhutbah. Untuk khutbah. Taib. Kemudian selesai khutbah, sholat apa? Sholat duhur sama asar di qasar dan di jamak. Duhur sama asarnya diapain? Di qasar. Di qasar Bu ya. Jamak takdim ya, jamak takdim. Berarti asarnya diletakkan di duhur. Jamak qasar. Dibikin 1 kali adzan untuk 2 sholat dan 2 iqamah tetap jalan. Jadi adzannya 1, kemudian iqamahnya 2. Iqamah untuk sholat duhur dan iqamah untuk sholat asar. Tapi adzannya 1 kali. Di sana itu banyak kemah Bu ya, banyak tenda-tenda. Anehnya itu gini, setiap kemah, setiap tenda itu adzan dewe-dewe ya. Padahal pinggire wis di pinggire wae karena beda kelompok ya. Beda kelompok. Sebenarnya kita nggak perlu adzan karena sudah kedengaran adzan yang di sampingnya. Ora kok podo adzan kabeh di tenda yang berdekatan loh Bu. Ini kurang pas. Kalau sudah mendengar yang satu adzan ya sudah, tinggal iqamahnya per jamaah.
Karena pertenda membikin apa? Jamaah sendiri. Nah kalau begitu keadaannya, kita iqomah sendiri-sendiri. Nggak mungkin iqomah ikut tonggo, ikut tetangga, nggak mungkin ya. Sendiri kan gitu. Nah, perlu dipahami, sholat rawatib itu Bu, nggak ada di setiap perjalanan kita, itu nggak ada rawatib. Kayak tadi di Mina, jenengan sholat kosor apa? Tanpa jamak, itu nggak ada rawatibnya, ya? Nggak ada rawatibnya. La qobliyah wala ba'diyah itu nggak ada. Sampai menjalankan rawatib itu justru menyelisihi sunnah. Di Arafah pun itu nggak ada rawatib qobliyah sama dia nggak ada. Jadi nggak ada rawatibnya. Pun jelas ya. Jenengan jamak kosor pun tidak ada rawatibnya, karena Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan, Jabir menjelaskan, walam yusolli bainahuma syai'ah. Nabi itu tidak sholat di antara keduanya sedikit pun, alias Nabi itu hanya sholat zuhur sama asar di jamak kosor, tidak sholat apapun setelah atau sebelumnya. Paham ya? Bagi yang sholat qobliyah saking pengen dapat pahala, ternyata malah gak dapat pahala, soalnya Nabi gak melakukannya gitu ya. Baik, terusnya Bapak Ibu, kita kan gak bisa ikut sama khutbahnya yang diadakan oleh orang Saudi. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Karena di masjid yang itu full sama orang, kita nggak mungkin dapat. Maka fatwa ulama kontemporernya itu membolehkan setiap pemandu jamaah mengkhutbahi apa? Jamaahnya masing-masing. Dan itu sesuai sunnahnya Nabi juga, karena nggak memungkinkan ikut apa? Ikut yang ada di Saudi itu, yang itu di masjid itu nggak memungkinkan, karena padat. Maka setiap pemandu ya khutbah sendiri-sendiri di mana? Di kemahnya masing-masing. Anehnya Bu, insya Allah ini anehnya nih, jenengan nantilah akan denger kayak di Indonesia, setiap kemah, setiap tenda itu ya moco apa? Bar adzan itu moco seperti yang dilakukan di Indonesia, sholawatan. Lewong Indonesia, kebiasaan Indonesia digawa nang Mekah iku ono wae. Dan itu ngewe masalah itu berhubung gebuwanter banget Bu. Tendo yang satunya kan lagi sholat, lagi ceramah, terganggu. Nah ngono ku ora nggak punya pikiran perbuatan itu ganggu nggak yo? Itu nggak ada begitunya. Pokoknya ini loh, kok pokoknya ini lo piye? Ya urusan ibadah Andalah sendiri yang nanggungkan. Tapi Indonesia kan punya pri kemanusiaan lo yo. Apa urusan lo? Yo ganggu wong liya lah. Ya wong liya kan juga pengin ibadah dengan khusyuk lah. Ojo kok diberbeni, ojo dikerasi dengan suarai sampean lah. Ya wis lah urusan akidah, urusan dewe-dewe lah, oke dewe-dewe lah kan. Tapi kan jangan ganggu orang lain lah, jangan ganggu orang lain. Terusnya sunnah di dalam khutbah Bu, khutbah iku ojo dawa-dawa, pendek khutbah, salate disegerakan. Jadi kalau udah waktunya zawal, waktunya zuhur masuk, segera Anda menjalankan sholat zuhur dan asar. Ojo diundur-undur, itu kurang nyunah. Khutbahnya panjang 2 jam 3 jam, itu nggih kurang nyunah. Karena
di waktu itu bukan dengarkan khutbahmu itu. Bukan, orang haji di situ itu waktu itu pengen doa sama Allah. Lah kalau sampai yang kakek nopo terlalu panjang khutbahnya, lah pijilan. Iki butuh waktu nih ngaji Ustaz. Ngaji butuh waktu nih ngaji, waktu ini berdoa sama Allah kan. Kenapa kok harus ada khutbah? Karena sunnahnya Nabi gitu aja, menjalankan sunnahnya Nabi, ngingatkan kepada jamaah yang mereka itu lalai atau ngingatkan supaya ingat, gitu aja fungsinya. Oh cukup duwo pewanjang lakare cerap lakare apa lakare peangkate daurah tau pripun itu. Waktunya nanti kalau pengen panjang nanti ya, mau daurah mau apa ngomong kok berhaji wae nggih. Ini urusan di Arafah itu urusan kita dengan Allah sekarang. Kita dengan Allah. Jadi khutbah diperpendek, salatnya dipercepat. Dipercepat maksudnya bukan gerakane. Waktune dipercepat. Ngono salatnya pek ngono. Sholatnya cepet banget, malah mboten sah sholatnya. Tetap sholatnya karo tomaknina kali khusyuk, cuma waktunya itu ngono lho. Duduk gerakan sholatnya dipercepat. Jangan nggak paham lagi nanti. Tapi dalil tentang boleh sholat sendiri-sendiri ya bersama jamaahnya itu dalilnya mana? Ada perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah ketinggalan sholat duhur sama asar bersama imam terbesar, imam besar itu kayak Saudi sendiri yang bikin acara itu. Lalu beliau ya menjamak sendiri. Maka dalil kalau gak memungkinkan ikut sama orang-orang yang dibikin oleh Saudi, maka kita bikin apa? Sendiri di tenda-tenda kita. Itu ada alasannya, perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga pernyataan Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni. Dan ini juga pendapat ulama banyak banget. Baik. Seterusnya Bapak Ibu, selesai sholat khutbah dulu ya, khutbah dulu baru sholat. Kalau bisa berangkatnya setelah selesai sholat ya, itu ke arah Jabal Rahmah, Gunung Rahmah itu. Tengah Arafah kan ada apa? Jabal Rahmah. Itu kalau bisa Bu, dulu Nabi selesai sholat, selesai khutbah, selesai sholat, Nabi itu berangkat ke lereng Jabal Rahmah. Wukufnya itu di situ. Tapi kita nggak bisa karena itu pewadat Bu, padat tepol. Bayangkan panasnya itu berapa derajat Bu ya. Mereka rela demi sunnah Nabi itu ke lereng Gunung Arafah, ke Gunung Rahmah. Ono sing namai Gunung Rahmah, ono sing namai Jabal Arafah. Jenengan tahu gak ceritanya Bu? Kenapa dikatakan Jabal Rahmah? Gunung yang penuh kasih sayang. Tahu ceritanya? Kata mereka, kata Pak Yai itu tempat ketemunya Nabi Adam sama Hawa. Yang lama gak ketemu, Allah pertemukan di gunung itu. Mereka saling bercinta, berkasih sayang. Maka namanya Jabal Gunung Kasih Sayang. Itu keliru, orang ono dalile, orang ono dasari. Nek kitab ndiku ora ono teteleki. Tapi kenapa dikatakan Jabal Rahmah? Karena saat di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, saat itulah memang turun rahmatnya Allah dari langit Bu.
Karena itu dikatakan apa? Jabal Rahmah. Karena turunnya kasih sayang Allah dari langit itu turun. Dan insya Allah saya akan sebutkan sedikit keutamaan di hari Arafah. Untuk wukuf di Arafah saya sampaikan nanti. Karena itu dikatakan gunung kasih sayang, Jabal Rahmah. Bukan ketemunya Hawa dan Adam lalu bercinta di situ, dari mana bercinta di situ itu? Sehingga ada gini. Siapa yang pingin dapat jodoh, tulisan namamu sama dia. Nanti pulang ke Indonesia, ikut jodoh sama dia. Karena gunung memberi kasih sayang gitu katanya. Iku aneh-aneh iku. Maka jenengan pernah naik ke atas itu tulisan wah kuwe. Pernah ya atas nggih? Tulisan banyak banget. Mbok sapa jenenge iku? Ditulis wae. Padha wae. Gak kamu tulisi wae cerai ya tetap cerai ya kan? Karena cerai enggak cerai karena diri kamu, bukan karena di gunung itu gitu loh. Itu ada-ada aja tuh. Makanya butuh belajar ibu-ibu, bapak-bapak, biar kita ngerti ilmunya. Enggak kok didongengi, yo wae. Dalil mana, kitab mana, di buku mana, kan butuh itu. Kita kalau sekolah di akademiknya mau S1 nulis skripsi ditakoni sama pengujinya, kamu di mana ini? Dapat di mana? S2 tesis ditanyain. Mau pakai apa? Disertasi ditanyain, diuji beneran itu. Enggak kok angger apa? Cerita aja. Di mana kitabnya? Di mananya kan begitu. Uji sebuah tulisan itu biar akurat gitu loh. Baik ya. Kita cenderung Nabi ya. Nabi saat di Arafah itu ya, selesai sholat berangkat ke lereng Gunung Rahmah. Ke lereng bu, nggak naik ke lereng. Di situ Nabi berdiri menghadap kepada kiblat, lalu mengangkat kedua tangannya bu, berdoa. Di situ bisa dipahami. Ini kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan gimana? Di tenda masing-masing. Di tenda masing-masing. Lah ketika di tenda, apakah afdolnya duduk atau berdiri? Kalau jenengan kuat berdiri monggo. Ini dari zuhur sampai maghrib loh. Makanya kalau nggak kuat boleh dengan duduk, boleh katuk duduk dengan tidur, boleh berbaring, boleh pegel lagi, berdiri lagi, terserah jenengan ya. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh dengan tidur. Kalau dengan berbaring, kalau berbaring insya Allah bablas turu ya. Ya jangan tidur lah ya. Eman banget ya. Dengan duduk fokus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan ya, di Arafah ini sekarang di Arafah. Tadi disebutkan tidak disyariatkan naik gunung ya, yang ada hanya di bawah lereng. Kalau itu memungkinkan. Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan tidak disyariatkan naik ke gunung. Ulama sepakat tidak disyariatkan naik gunung. Kalau Anda punya keinginan dan memungkinkan, berangkatlah ke lereng gunung, ke lerengnya, ke bawahnya. Yang kedua di situ disunahkan menghadap ke arah mana? Ke arah kiblat. Berdoa menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Kemudian ketika berdoa disyariatkan mengangkat kedua tangannya, Bu. Ketika berdoa disyariatkan, disunahkan mengangkat kedua tangannya.
Karena hadis Usamah bin Zaid, kuntu radifan nabi bi Arafat. Saya pernah membonceng Nabi ketika di Arafah. Farafa yadaihi yad'u. Aku melihat Nabi itu mengangkat kedua tangannya dalam keadaan berdoa. Berarti ketika di Arafah, posisi Anda berdoa, disunahkan mengangkat kedua tangannya. Disunahkan apa? Mengangkat kedua tangannya. Ini dalilnya. Disunahkan mengangkat kedua tangannya. Terusnya Ibu, sebelum berdoa, perhatikan ini, sebelum berdoa dianjurkan banyak memuji kepada Allah. Sebelum berdoa, biar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa dianjurkan perbanyak memuji Allah. Perbanyak memuji Allah. Karena hadis Fudhalah ibnu Ubaid, pernah Nabi itu mendengar seorang laki-laki itu berdoa akan tetapi tidak memuji Allah dulu dan tidak bersolawat kepada Rasul dulu. Maka Rasul mengatakan, ajjala hadza. Si rajul ini tergesa-gesa dalam berdoa. Langsung ke fokus, langsung ke intinya. Itu kurang sopan, Pak. Kalau kita minta sama Allah langsung ke intinya, itu nggak sopan. Ada aturan etika di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa etikanya? Puji dulu Allah. Setelah itu sholawat kepada Nabi. Baru apa? Berdoa. Itu logis, itu etika. Jangan langsung main minta saja gitu loh. Puji dulu Allah sebanyak mungkin. Lalu sholawat sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru berdoa. Taib. Kemudian pujian kepada Allah yang paling terbaik ini, sebelum berdoa perbanyak membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak ini. Ini adalah pujian kepada Allah yang paling terbaik. Kenapa yang baik? Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, khairud du'a yauma arafah wa khairu ma qultu wan nabiyyuna qabli. Sebaik-baik doa adalah di hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang saya ucapkan dan para nabi sebelumnya adalah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'. Dengan baca ini terus sambil berdoa. Jadi jangan langsung doa, jangan Bu. Iman banget, karena sebaik-baik doa itu di hari Arafah. Hari akan terkabulkan doa-doa kita. Hari akan terkabulkan doa-doa kita. Itu di hari Arafah. Dan orang yang berangkat haji akan pingin haji itu di Arafahnya, Bu. Luar biasa. Kenikmatan tuh luar biasa. Luar biasa kenikmatan itu. Makanya teman-teman yang pemilik travel itu pokoknya kepingin haji per tahun. Bukan masalahnya apa-apa, karena kenikmatan di hari Arafah itu. Bayangkan Bu ya, keutamaan insya Allah saya akan sebutkan nantinya. Allah tuh turun Bu, turun ke hari Arafah, melihat orang-orang di Arafah. Allah turun itu. Dan Allah bangga dengan orang-orang yang ada di Arafah itu. Sampai Rasul mengatakan, jaluk apa takei, minta apa saya kasih. Makanya saat itu waktu untuk berdoa jangan sampai hilang begitu saja. Jangan sampai dibawa ngobrol, Bu. Gunakan waktu itu sebaik mungkin. Jangan dipakai ngobrol, jangan dipakai untuk berdiskusi, jangan dipakai untuk guyonan. Masing-masing di tenda itu fokus. Jenengan kalau ini saran saya Bu ya,
Jenengan persiapan dulu doa yang jenengan hafal itu tulisan Bu. Atau ada buku-buku yang jenengan apa? Buku-buku doa itu nggih. Nanti saya minta supaya kayak anak punya buku sendiri insyaallah. Itu jenengan dihafal Bu. Gak usah dihafal nggak apa, diwaca kena. Tapi pahami arti ini. Saat itu waktu bener-bener waktu harganya mahal Bu. Itu hanya zuhur sampai maghrib, zuhur sampai maghrib. Ini waktu termahal sedunia itu. Waktu termahal sedunia adalah waktu ini. Gunakan waktu dengan baik. Paham ya? Jaluk nang Allah sampai nangis-nangis ora apa-apa wis. Jelas nggih saat itu. Makanya tapi ingat supaya doa kita terkabulkan Bu, supaya doa kita terkabulkan ingat perbanyak dikitan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamd. Tuh terus Bu. Bar kuwatok jaluk nang Allah. Jaluk nang Allah kuwatok maca iku maneh. La ilaha illallah terus Bu. Wis, insyaallah Bu, waktu itu masyaallah bentar banget itu. Cukup nggih insyaallah. Waktunya minum-minum ya. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah ini. Jam berapa Mas? Jam 10.15 insyaallah kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.